Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Rosikin, NIM E 2019-3151. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud. Ya mungkin lebih tepatnya bukan menanggapi sih, karena pemaparan dari Pak Wadud sudah saya sepakat. Mungkin di sini saya hanya akan menyederhanakan sesuai dari kapasitas yang saya miliki, sesuai dengan apa yang saya pahami dari penyampaian beliau Pak Wadud ya, tentang ekonomi makro Islam. Mungkin sebelum kepada itu perlu kita ketahui dulu apa itu ekonomi. Ya, semua ekonomi yang membahas tentang seputar ekonomi, istilahnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kalau dari segi istilah memahami istilahnya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Di sini kita akan bahas tentang ekonomi makro. Karena dalam istilah ekonomi itu ada makro dan mikro. Secara sederhana bisa kita artikan makro itu besar dan mikro itu kecil. Sebelum pada makro, mungkin alangkah lebih baiknya kita bisa memahami apa itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu skalanya kecil, orientasinya hanya kepada perusahaan atau produksi atau konsumen, jadi tidak mencakup keseluruhan. Ya, ekonomi mikro hanya seputar perusahaan dan konsumen atau bisa produksi dan konsumen. Namun jika kita berbicara ekonomi makro ialah pembahasannya itu universal atau mencakup luas. Mungkin dalam suatu negara, itu bisa kita katakan ekonomi makro. Seperti halnya mungkin contoh, karena skala ekonomi makro ini kan besar, kita contohkan negara bisa mempengaruhi ekonomi. Pemerintah bisa mempengaruhi ekonomi di negara tersebut, misalkan Indonesia. Nah, jika pemerintah itu memiliki kebijakan tentang ekonomi, maka kebijakan pemerintah itu dapat mempengaruhi ekonomi keseluruhan yang ada di elemen Indonesia. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu akan merasakan dampak dari kebijakan pemerintah itu. Sederhananya seperti itu jika kita mengaitkan dengan ekonomi makro, karena skalanya besar. Nah, mungkin kita perlu mengetahui dulu secara istilah apa itu ekonomi makro. Mungkin secara bahasa, ekonomi makro ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu iokos, berarti rumah, dan nomos yang berarti aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan antara iokos dan nomos ini, iokos nomos, yang artinya pengelolaan rumah tangga atau aturan-aturan yang ada dalam rumah tangga, tatanan, peraturan, dan lain sebagainya, atau hukum yang ada dalam rumah tangga individu, baik itu keluarga individu maupun perusahaan. Nah, pengembangan ilmu ekonomi itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadud, dan juga ekonomi terapan, ada ekonomi teori. Nah, ekonomi deskriptif yaitu kajian yang memaparkan tentang keadaan ekonomi suatu daerah pada masa tertentu. Jadi ekonomi deskriptif ini kita hanya mendeskripsikan keadaan ekonomi, situasi ekonomi pada suatu daerah tertentu dan pada masa tertentu. Misalkan dalam suatu daerah perkembangan ekonominya seperti ini, jadi kita mendeskripsikan keadaan ekonomi pada daerah tertentu tersebut. Nah,
yang selanjutnya ekonomi terapan. Nah, cabang ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan tentang teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Jadi, cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi. Jadi, memang dalam ekonomi terapan ini membahas secara khusus, secara detail tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga, baik itu individu maupun suatu perusahaan. Nah, yang berikutnya yaitu ekonomi teori. Nah, ekonomi teori, ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ilmu ataupun ekonomi teori ini ya membahas gejala-gejala yang ada ataupun permasalahan-permasalahan problem yang ada yang timbul sebagai akibat dari ulah manusia itu sendiri. Dalam apa? Dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi kesejahteraannya, seperti itu. Nah, dan ekonomi mikro ini, ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang jasa yang diperlukan ataupun diperjualbelikan begitu. Jadi cakupan dari ekonomi mikro ini lebih luas. Beda dengan mikro yang hanya cakupannya terbatas, gitu, hanya skala kecil. Namun mikro ini skalanya besar, seperti itu. Dan itu juga mempengaruhi pasar. Ekonomi mikro ini mempengaruhi pasarnya itu luas. Jadi mencakup keseluruhan, seperti yang saya contohkan tadi, misalkan negara Indonesia. Jadi mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Nah, studi tentang ekonomi secara keseluruhan, ekonomi mikro ini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat atau usaha. Jadi seperti yang kita katakan tadi, misalnya misal negara menerapkan kebijakan harga suatu barang itu naik, otomatis keseluruhan elemen-elemen baik perusahaan maupun individu yang ada di negara Indonesia itu merasakan dampaknya. Jadi itu mencakup keseluruhan. Mungkin sederhananya mikro itu skalanya kecil, makro itu skalanya besar. Ya mungkin itu sedikit pemaparan sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya dari pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.